Cerita dimulai pada tahun 1957. Pria ini bekerja di kebun binatang di Selandia Baru. Dia pergi ke barat daya Sumatera bersama seorang asisten dan seorang penerjemah. Misi mereka adalah menangkap makhluk lokal aneh yang disebut RAT Monkey. Setelah berhasil menangkapnya, mereka bertemu dengan penduduk asli setempat. Kepala suku menuntut mereka melepaskan RAT Monkey dari kandangnya. Dia memperingatkan bahwa mereka akan dikutuk oleh roh jahat jika tidak melakukannya, tetapi pria itu tidak mau melepaskan hasil tangkapannya. Dia memotong tali-tali itu. Dia mengambil kandangnya dan langsung kabur. Mereka berdua berhasil naik ke truk untuk melarikan diri. Dalam kekacauan itu, RAT Monkey menggigit tangan pria tersebut. Asisten itu berteriak dengan sangat ketakutan. Pria itu tidak mengerti apa yang dia katakan. Sebelum dia sempat bereaksi, asisten itu menendangnya hingga jatuh dari truk. Ternyata, RAT Monkey membawa virus yang mengerikan. Siapapun yang digigit akan berubah menjadi zombie haus darah. Asisten itu mengeluarkan parang. Dia memotong tangan kanan pria yang tergigit itu. Tapi tunggu, RAT Monkey juga mencakar lengan kirinya. Sekali tebas, lengan satunya ikut terpotong. Namun mimpi buruk belum berakhir. Dia menyadari ada goresan di dahinya juga. Sekarang dia benar-benar dalam masalah. Asisten itu langsung memenggal kepala pria itu sepenuhnya. Kemudian, RAT Monkey dijual ke kebun binatang Wellington di Selandia Baru. Sementara itu, seorang gadis bernama Pakita bekerja di toko kelontong keluarganya. Dia berada di usia yang indah, saat mulai mencari cinta. Pakita menyukai pria tampan. Seorang dokter kulit putih masuk ke toko untuk membeli beberapa barang. Dia bersikap sedikit dingin untuk menarik perhatiannya. Neneknya langsung mengerti. Dia mengeluarkan kartu tarot untuk membaca masa depan Pakita. Kartu-kartu itu menunjukkan bahwa dokter itu bukan jodohnya. Justru pria yang berbeda. Pria impiannya akan segera muncul, ditandai dengan tanda salib. Tepat saat neneknya selesai berbicara, seorang pria bernama Lionel masuk ke toko. Dia dikenal sebagai anak mama paling terkenal di kota. Dia terlihat sangat kikuk dan canggung. Lionel tidak sengaja menjatuhkan sebuah toples berisi pensil. Pakita langsung terdiam. Dia hampir memarahinya. Lalu dia melihat pensil dan selotip di meja jatuh membentuk tanda salib. Apakah pria aneh ini benar-benar jodohnya? Pakita menatapnya dengan penuh ketertarikan. Lionel panik. Dia kabur dari toko tanpa membeli apapun dan langsung pulang. Ibu Lionel, Vera, sangat posesif terhadap anaknya. Sulit dibayangkan apa yang akan dia lakukan jika Lionel benar-benar punya pacar. Keesokan harinya, Pakita mengambil inisiatif dan datang ke rumahnya. Dia mengajak Lionel berkencan ke kebun binatang. Vera melihat mereka saling menggoda dan langsung marah besar. Dia menghancurkan vas favoritnya karena cemburu. Karena ini pertama kalinya ada gadis yang mendekatinya, Lionel tidak mau mundur. Dia tetap akan pergi kencan. Dia diam-diam keluar tanpa sepengetahuan ibunya untuk bertemu Pakita di kebun binatang. Lionel tampaknya memiliki ketakutan misterius terhadap air. Dia menceritakan masa lalunya kepada Pakita. Dia hampir tenggelam di laut saat kecil. Ayahnya mencoba menyelamatkannya, tetapi terseret ombak dan meninggal. Sejak saat itu, dia hanya hidup berdua dengan ibunya. Hubungan mereka semakin dekat dengan cepat. Mereka hampir berciuman, tetapi monyet-monyet di kebun binatang merusak suasana. Seekor RAT Monkey aneh dari Sumatera menarik perhatian mereka. Itu makhluk yang sama dari awal cerita. Di depan mereka, RAT Monkey itu menggigit kaki monyet lain dan mulai memakannya hidup-hidup. Penjaga kebun binatang bertingkah seolah itu hal biasa. Dia menjelaskan asal-usulnya dengan nada menyeramkan. Katanya, RAT Monkey adalah makhluk khas Sumatera. Legenda mengatakan mereka hasil perkawinan monyet pohon dengan tikus kapal raksasa. Penduduk lokal bahkan menggunakannya untuk ritual voodoo gelap. Pakita merasa jijik. Mereka pindah ke bangku yang lebih sepi. Lionel tidak tahu apa yang akan terjadi. Vera diam-diam mengikuti mereka. Melihat anaknya bermesraan dengan wanita lain membuatnya sangat marah. Dia mendekat untuk memisahkan mereka. Tiba-tiba, RAT Monkey menjulurkan tangan dari kandang dan menggigit lengannya. Teriakannya menggema di seluruh kebun binatang. Monyet itu masih agresif, tetapi Vera tidak gentar. Dia menginjak kepala monyet itu sampai hancur. Orang-orang di sekitar sangat terkejut. Pakita mencoba menolongnya, tetapi Vera mendorongnya dengan kasar. Namun saat Lionel melihatnya, Vera langsung berpura-pura lemah. Dia menangis dan memohon agar dibawa pulang. Luka Vera terlihat tidak terlalu parah. Dia hanya perlu mengganti perban secara rutin, tetapi mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk sebenarnya baru dimulai. Malam itu, saat Vera tidur, Pakita dan Lionel diam-diam pergi berkencan.
Mereka tidak tahu tubuh Vera sudah mulai berubah. Keesokan paginya, 2 luka bernanah muncul di wajah Vera. Tepat saat Lionel selesai mengganti perbannya, tamu penting datang berkunjung. Vera bersiap menyambut mereka, tetapi saat memakai riasan, dia tidak sengaja merobek kulit wajahnya sendiri. Lionel terpaksa merekatkan wajahnya dengan lem. Saat makan malam, Vera hampir tidak bisa berbicara. Ketika salah satu tamu sedang makan puding, Vera tidak sengaja menekan lukanya, dan cairan nanah menyembur ke dalam mangkuk. Dia malah memakannya dan memuji rasanya. Tiba-tiba, telinga Vera terlepas. Dia tidak merasakan apapun, bahkan memakannya. Istri tamu itu hampir muntah melihatnya. Setelah mereka pergi, Pakita datang dengan panik. Neneknya melihat masa depan Lionel dalam bahaya. Tiba-tiba terdengar suara anjing di lantai atas. Saat mereka memeriksanya, mereka melihat pemandangan mengerikan. Mulut Vera penuh dengan bulu anjing. Dia telah memakan anjing Pakita. Mereka segera memanggil perawat Tafis, tetapi Vera tidak selamat. Dia dinyatakan meninggal. Perawat Tafis mencoba menenangkan Lionel yang berduka. Saat mereka berbicara, Vera berubah menjadi zombie. Dia hidup kembali dengan penuh amarah. Dia mulai dengan melobek kulit dari wajah perawat itu. Selanjutnya, Vera mengincar Lionel. Untungnya, dia berhasil kabur dengan selamat. Pakita tidak tahu bahwa calon ibu mertuanya sudah menjadi mayat. Dia masih di kamar mandi menyiapkan perlengkapan untuk rumah sakit. Sesaat kemudian, perawat Tafis juga berubah menjadi zombie. Lionel sangat takut Pakita akan menemukan mereka. Dia dengan cepat mendorong kedua zombie itu ke ruang bawah tanah. Saat ditanya di mana Vera, Lionel berbohong dan mengatakan bahwa perawat sudah membawanya pergi. Sepanjang malam, ruang bawah tanah dipenuhi gema-geraman zombie. Lionel tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya, dia pergi ke klinik hewan untuk mendapatkan obat penenang yang sangat kuat. Dia memberikan suntikan besar kepada perawat dan Vera. Lionel mencari Pakita. Dia ingin neneknya meramalnya juga. Nenek itu mengatakan bahwa kematian mengelilinginya. Dia memberinya salib warisan keluarga untuk perlindungan. Sementara itu, Vera keluar dari ruang bawah tanah. Dia benar-benar mengamuk. Dalam perjalanan, sebuah tram menabraknya. Dia terlempar tepat di depan toko keluarga Pakita. Kerumunan tetangga yang penasaran berkumpul untuk menonton kejadian itu. Pakita melihat semuanya. Tidak bisa lagi disembunyikan bahwa Vera sudah mati. Lionel terpaksa mengadakan pemakaman untuknya. Di kamar jenazah, tubuh Vera berubah semakin parah. Dia membengkak seperti balon raksasa. Dia bahkan mulai mengeluarkan lendir hijau yang menjijikkan. Vera sekarang sudah menjadi zombie sepenuhnya, tetapi Lionel masih berpikir dia bisa menyelamatkannya. Dia mencoba diam-diam membuka peti mati saat semua orang berada di gereja, tetapi Vera tidak bekerja sama. Dia bukan hanya kehilangan kesempatan untuk menyuntikkan obat penenang, tetapi juga secara tidak sengaja mengacaukan upacara pemakaman dalam kekacauan itu. Semua usaha Lionel sia-sia. Meski begitu, dia menolak untuk menyerah. Pada malam pemakaman, dia diam-diam kembali ke kuburan. Dia mulai menggali jasad Vera. Tepat di tengah-tengah itu, sekelompok pang datang dan mengacaukan semuanya. Tanpa mengatakan apapun, mereka langsung memukuli Lionel habis-habisan. Lalu, pemimpin mereka berjalan ke arah makam. Dia memutuskan untuk buang air kecil tepat di batu nisan. Detik berikutnya, Vera tiba-tiba bangun. Dia langsung merobek isi perutnya saat itu juga. Dia langsung berubah menjadi zombie mengerikan. Para pang lainnya juga tidak berbeda. Mereka semua tergigit tepat saat Lionel hampir menjadi santapan. Pastor Grader datang. Dia bukan pastor biasa. Dia melancarkan gerakan bela diri yang mematikan kepala zombie, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kepala zombie terlepas dan jatuh tepat di bahu pastor itu. Gigit. Pastor Grader melompat ke udara untuk mengalahkan zombie terakhir, tetapi secara tidak sengaja tertusuk patung karena dia terinfeksi. Pastor Grader juga bergabung dengan barisan para zombie. Lionel merasa sangat bertanggung jawab karena dia yang memulai semua kekacauan ini. Dia memutuskan untuk membawa semua zombie pulang dan merawat mereka. Bagian yang konyol adalah Pastor Grader dan perawat Travis benar-benar cocok satu sama lain. Jika Lionel tidak ikut campur, mereka mungkin sudah berciuman di tempat. Tepat saat itu, Paman Les yang serakah datang untuk menuntut warisannya. Teriakan bernada dewasa mulai terdengar dari dapur. Lionel berbohong dengan sangat meyakinkan, mengatakan kepada Paman Les bahwa itu hanya film pedas yang sedang diputar. Takut rahasia zombienya terbongkar, Lionel mencari alasan untuk mengusir Paman Les. Hanya beberapa menit setelah dia pergi, Pastor Grader dan perawat Travis kembali melakukannya. Biologi zombie jelas berbeda dari manusia. Mereka sangat efisien dalam membuat bayi. Dalam beberapa jam saja,
perut perawat Travis sudah sangat besar. Saat Lionel menyadarinya, bayi zombie yang mengerikan sudah lahir. Selama beberapa hari berikutnya, Lionel menjadi ayah zombie. Dia bahkan mengajak bayinya berjalan-jalan di taman. Bayi zombie itu sangat nakal. Lionel melihat para ibu lain dan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mainan boneka. Bayi itu langsung merobek mainan itu menjadi hancur. Lalu kereta bayi meluncur menuruni bukit yang curam. Bayi ini seperti tank. Dia jatuh keras tetapi tidak terluka sama sekali. Bayi itu melihat seorang gadis kecil di dekatnya dan mulai merangkak ke arahnya. Lionel berhasil menangkapnya tepat waktu. Semua orang di taman memandangnya aneh karena cara mengasuhnya yang unik. Setelah perjuangan besar, Lionel akhirnya bisa mengendalikan bayi zombie itu. Lionel pulang dan menemukan bahwa Paman Les telah masuk secara paksa. Lebih buruk lagi, rahasia ruang bawah tanahnya telah ditemukan. Paman Les mengancam akan memanggil polisi kecuali Lionel menyerahkan seluruh warisan. Lionel tidak punya pilihan selain menyerah untuk merayakan kekayaan barunya. Paman Les mengundang banyak orang untuk pesta liar. Belakangan ini, Pakita merasa benar-benar diabaikan oleh Lionel. Saat dia melewati rumahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan memeriksanya. Paman Les mulai bersikap tidak sopan dan mencoba menggoda Pakita. Dia mencoba melarikan diri dengan masuk ke ruang bawah tanah. Di sanalah dia melihat zombie yang busuk dan bau. Lionel mendengar teriakannya dan segera berlari ke bawah. Dia mencoba menjelaskan situasi gila itu, tetapi Pakita mengatakan mereka harus menghabisi zombie-zombie ini, termasuk Vera. Pakita akhirnya membuat Lionel sadar. Mereka berdua menemukan sebotol pembasmi gulma. Sebelum melakukannya, Lionel memberi Vera satu ciuman perpisahan yang penuh air mata. Setelah semuanya selesai, mereka mengubur mayat-mayat itu di taman. Dengan rahasianya akhirnya terkubur, Lionel mulai berani melawan Paman Les. Mereka berdua berkelahi. Lionel kalah dan dilempar ke ruang bawah tanah. Saat itu Lionel sadar dengan ngeri apa yang sebenarnya dia lakukan. Dia tidak menyuntikkan racun ke para zombie. Dia memberi mereka adrenalin hewan. Detik berikutnya, para zombie mulai keluar dari kubur mereka seperti popcorn. Pintu ruang bawah tanah terkunci dan Lionel terjebak. Para zombie semakin mendekat dengan cepat. Dia mengangkat salib warisan dari nenek Pakita untuk mengusir mereka. Untungnya, seorang pria mabuk mengira ruang bawah tanah itu kamar mandi dan membuka pintunya. Lionel langsung kabur tepat waktu. Pria mabuk itu tidak seberuntung itu. Para zombie langsung melobek isi pelutnya. Pesta berubah menjadi tempat berburu zombie. Para tamu berjatuhan dan bangkit kembali sebagai mayat hidup. Paman Les melompat keluar jendela untuk menyelamatkan dirinya. Dalam kekacauan itu, Lionel dan Pakita terpisah. Pakita bertemu penyintas lain bernama Rita. Rita melihat temannya yang sudah jadi zombie dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tepat waktu, Pakita menarik zombie itu dan menusukkannya ke lampu. Mimpi buruk semakin parah. Bayi zombie melompat keluar dan menggigit leher Rita. Pakita memberikan tendangan terbang yang kuat. Dia mencoba memasukkan bayi itu ke dalam blender. Blender macet, jadi dia meninju bayi zombie itu keluar jendela. Halaman dipenuhi semakin banyak zombie. Paman Les memang menyebalkan, tetapi Pakita tetap membiarkannya masuk kembali. Saat dia tahu Rita tergigit, Paman Les kehilangan kendali. Dia mengambil pisau besar dan mencoba memotong Rita. Pakita menghentikannya tepat waktu. Tiba-tiba, gerombolan zombie besar menerobos masuk. Paman Les berubah menjadi seperti tukang jagal. Dia mulai menebas para zombie dengan sangat cepat. Dia melihat tumpukan bagian tubuh dan merasa bangga. Sementara itu, Lionel diburu oleh zombie pang peliharaannya sendiri. Dalam pertarungan, Lionel menyiram bagian atas tubuh zombie ke dalam toilet. Saat dia membuka pintu, dia malah bertemu kaki zombie di lorong. Dia tidak punya pilihan selain masuk ke ventilasi. Bahkan isi perut zombie masih hidup dan merayap. Setelah perjuangan berat, Lionel akhirnya lolos ke loteng. Mengikuti tanda salib, dia menemukan sebuah peti tua. Dia menemukan foto orang tuanya, tetapi ada kerangka tersembunyi di bawahnya. Tiba-tiba, ingatan yang lama terpendam muncul kembali. Ayahnya tidak tenggelam saat menyelamatkannya. Ayahnya berselingkuh dengan wanita pirang, dan ibunya yang menenggelamkan mereka. Lionel kecil melihat semuanya dan menekan trauma itu. Sebelum dia sempat memproses kebenaran, zombie menyerangnya. Lionel menginjak papan lantai yang rapuh dan tergantung terbalik dari langit-langit. Di bawah, bayi zombie memancing Paman Les ke ruang bawah tanah. Sesuatu menepuk bahunya. Dia menoleh dan melihat sesuatu yang mengerikan. Karena suntikan adrenalin, Vera berubah menjadi zombie raksasa. Paman Les tidak sempat berteriak sebelum dibunuh. Lionel menggunakan tali untuk keluar dari jendela seperti aktor Jackie Chan, dia tidak kabur.
Dia kembali dengan mesin pemotong rumput dan tekad kuat. Malam ini, dia mulai menghancurkan zombie seperti memotong rumput paling menjijikkan di dunia. Di sisi Pakita, bayi zombie keluar dari kepala Rita. Dalam situasi kacau, Pakita menyalakan gas dan ruangan langsung terbakar. Dia berhasil melarikan diri. Saat dia menemukan Lionel, sebagian besar zombie sudah hancur. Lionel menyuruh Pakita pergi secepat mungkin. Ancaman terbesar belum muncul. Vera adalah musuh utama. Pertarungan terakhir dimulai. Vera menerobos lantai dengan tubuh yang sudah tidak bisa dikenali. Monster itu terus mendekat. Mereka naik ke cerobong menuju atap, tetapi makhluk itu terus mengejar. Lionel akhirnya menghadapi Vera tentang pembunuhan ayahnya. Dia muak dengan semua kebohongan. Menyadari tidak bisa mengendalikannya lagi, perut Vera terbuka dan dia menarik Lionel masuk. Vera merasa menang. Tetapi Lionel menggunakan salib untuk keluar. Dalam pertumpahan darah besar, Vera jatuh kembali ke rumah yang terbakar. Saat cerita berakhir, rumah itu dilalap api besar. Bayi zombie terjebak di dalam dan menangis putus asa. Lionel dan Pakita berhasil selamat,